Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas tentang qasasul anbiya wal mursalin, yaitu kisah-kisah para nabi dan juga kisah-kisah para rasul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencontohi mereka, ya. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Kata Nabi SAW, mereka itulah, setelah Allah menyebutkan nama-nama Nabi, Allah mengatakan mereka itulah, ya, orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahu muqtadih, maka ikutilah petunjuk mereka. Ya, kita disuruh mengikuti petunjuk para rasul, ya, dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ya, para ulama, ya, pendapat yang terpilih di kalangan mereka adalah syar'u man qablana syar'un lana. Syariat orang-orang sebelum kita adalah syariat bagi kita selama tidak menyelisih syariat kita, ya. Jadi syariat orang-orang sebelum kita, kaum-kaum sebelum kita merupakan syariat kita selama tidak menyelisih syariat kita. Ini yang diperhatikan oleh para ulama tatkala mereka membahas tentang masalah fikih, masalah tafsir, tatkala mereka menyebutkan kisah-kisah para nabi. Mereka berusaha mengambil istimbat atau faedah dari kisah-kisah tersebut untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Demikian juga Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam beberapa babnya di dalam Sahih Bukhari berdalil dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, kemudian berdalil dengan kisah Nabi Ayyub alaihissalam untuk dijadikan sebagai dalil permasalahan fikih. Oleh karenanya perlu kita mengenal bagaimana kisah mereka, sehingga kita mengetahui petunjuk-petunjuk yang mereka contohkan untuk kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para rasul adalah salah satu rukun iman, ya. Kita tahu rukun iman ada 6, ya, iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, ya, kemudian beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir, ya. Jadi salah satu rukun iman adalah iman bir rusul, iman kepada para rasul, ya. Dan di antara kesempurnaan kita untuk bisa beriman kepada para rasul yaitu kita mempelajari kisah-kisah para rasul tersebut. Berapa jumlah nabi dan berapa jumlah rasul? Datang dalam satu riwayat bahwasanya jumlah rasul adalah 300 sekian, 315 atau 300 sekian, ya. Dan jumlah para nabi adalah 124.000, dan ini menunjukkan banyak, ya, orang-orang yang mulia yang Allah utus kepada hamba-hambanya. Ya, karena bagaimana kita bisa mengenal Allah, bagaimana kita bisa mengenal ajaran yang benar kalau tidak melalui para nabi dan rasul, ya. Kita melihat bagaimana indahnya alam semesta ini, kita melihat bagaimana pengaturan alam semesta yang begitu kokoh, yang begitu hebat, dan kita yakin ada yang menciptakan. Nah, siapa pencipta tersebut? Ya, maka untuk mengenal siapa pencipta tersebut, Allah karena kasih sayangnya mengirim para rasul dan para nabi, ya, alaihi wassalatu wassalam, untuk menjelaskan kepada kita tentang siapa Tuhan pencipta alam semesta ini, siapa Tuhan pencipta kita. Ya, maka para nabi dan para rasul adalah wasithah, perantara antara Tuhan, antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya, dengan makhluk-makhluknya. Dan melalui mereka, melalui para rasul dan para nabi, kita bisa mengenal lebih dekat kepada Tuhan pencipta kita agar kita bisa beribadah kepadanya dengan benar. Dengan perantaraan para nabi dan rasul, maka Allah kirimkan syariat, ya, hukum-hukum yang bermanfaat bagi kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kebutuhan kepada para nabi dan para rasul, ajaran-ajaran mereka lebih daripada kebutuhan terhadap yang lainnya, ya. Bahkan sebenarnya mengatakan kebutuhan kepada para nabi dan rasul lebih, ya, kepada ajaran-ajaran mereka
lebih utama daripada kebutuhan terhadap makanan dan minuman yang hanya berkaitan dengan kebutuhan raga dan jasad. Adapun ajaran para rasul, para anbiya adalah untuk kebutuhan rohani kita. Taib, tadi kita sebutkan bahwasanya jumlah para rasul 300 sekian, jumlah para nabi 124.000. Apakah sampai kepada kita kabar mereka semuanya? Jawabannya tidak, ya. Dan bahkan tidak semuanya sampai kepada kita, bahkan tidak semuanya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan para rasul yang kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad, dan sebagian rasul kami tidak kisahkan kepada engkau. Jadi ada rasul-rasul yang Allah kisahkan kepada Nabi SAW, dan ada rasul-rasul yang Allah tidak kisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tidak semua beritanya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dengan demikian tidak semua beritanya sampai kepada kita, ya. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara para rasul ada yang kami kisahkan, dan di antara rasul ada yang tidak kami kisahkan. Yang termaktub dalam Al-Qur'an, ya, disepakati oleh para ulama itu 25 para nabi dan rasul, ya. Ada yang hafal, ya, siapa nabi-nabi tersebut, ya. 25 rasul. Allah Subhanahu wa taala sebutkan 18 secara sekalian, 18 nabi dan rasul dalam surat Al-An'am ayat 83 dan sampai 86 atau sekitarnya. Allah sebutkan 18 rasul, ya. Jadi jumlah rasul 315, jumlah nabi berapa tadi? 124.000. Baik. Yang disebut dalam Al-Qur'an ada 25. Dalam Al-Qur'an ada 25 rasul. Di antaranya 18 rasul Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86 kira-kira, ya. Nanti bisa dilihat, ya. Yang sisanya berapa? 7, ya. 7, sisanya disebutkan dalam beberapa ayat, dalam ayat-ayat yang lain yang terpisah-pisah, ya. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, ya, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih. Pertama kata Allah Ibrahim, atainaha ala qaumih narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun. Daud, kemudian apa? Sulaiman, kemudian Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Kemudian wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas. 11 apa? Zakaria, Yahya, Zakaria, Yahya, wa Isa. Zakaria apa? Isa wa Ilyas. Terus wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas wa Yunus. Gimana ayatnya? Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin wa Ismaila wa Yunus wa Yasa wa Yunus wa Luta.
Ismail. Kemudian Ismail, apa tadi siapa? Yasa. Yunus. Kemudian apa? Lut. Inilah Allah sebutkan serangkaian seluruhnya dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86 ya. Benar sampai 86. Ya, 18. Kemudian sisanya Allah sebutkan apa? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 19 misalnya apa? Hud. Kadzabat qaum Hud al-mursalin. Kemudian Saleh. Kemudian apa? Syuaib. Kemudian siapa? Idris. Ya, terus wa Zulkifli. Adam kelupaan ya. Adam terakhir siapa? Muhammad. Ya. Ini dalam Muhammad dalam 4 ayat, Zulkifli dalam ayat ya, wa Ismail wa Idris wa Zulkifl kullum minas salihin. Ya, wa Idris ya. Ya, wa rafa'nahu wa dzkur fil kitab Idrisa. Kemudian Syuaib, Saleh, Hud dan Adam. Inilah 25 nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi di sana ada nabi-nabi ya. Nabi-nabi yang disebutkan dalam hadis. Nabi tersebut ada 2 ya. Yang pertama Syith. Ini datang dalam Sahih Ibn Hibban ya, dengan riwayat yang hasan, anaknya Adam alaihissalam, bahwasanya dia diberikan 50 sahifah ya. Kemudian ada lagi namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun inilah nabi yang pernah berjihad. Kemudian tatkala jihadnya belum selesai, dia minta kepada Allah agar menahan matahari sehingga matahari tidak menjadi terbenam, agar dia bisa melanjutkan jihadnya melawan orang-orang kafir. Yusha bin Nun, dialah Yusha bin Nun yang Allah sebutkan, kata para ulama, Allah sebutkan ya dalam Al-Qur'an tatkala dia menemani Nabi Musa alaihissalam mencari Nabi Khadir ya. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Fatahu itulah Fatahu di situ siapa? Yusha bin Nun. Ini pembantunya siapa? Pembantunya dan muridnya, Nabi Musa alaihissalam, muridnya Musa alaihissalam. Taib, kemudian ada nabi-nabi yang diperselisihkan, ya, orang-orang soleh yang diperselisihkan apakah dia nabi atau bukan? Apakah nabi atau bukan? Allah sebutkan dalam Al-Quran orang-orang tersebut, di antaranya misalnya dalam Al-Quran di antaranya Khadir ya, atau orang Indonesia bilang Khidir ya. Ini khilaf di kalangan para ulama, dia nabi atau wali ya. Nabi atau wali Khadir. Pendapat yang rajih dia adalah nabi. Insyaallah kita akan jelaskan pada saatnya. Tetapi yang benar dia adalah nabi. Kemudian di antara yang diperselisihkan seperti Tubba. Kemudian juga Dzulqarnain. Ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Tubba Allah sebutkan dia dalam surat Qaf ya, kadzabat qablahum qaum Nuhin wa ashabur rasi wa Tsamud wa Adun wa Fir'aun wa qaum Lut. Kemudian ashabul aikati wa qaumu Tubba. Ya, kaum Tubba mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaum Tubba. Tubba ini siapa? Dia nabi atau bukan? Kemudian Dzulqarnain nabi atau bukan?
Karena waktu Allah menceritakan tentang kisah Dzulqarnain, wa atba'a sababa hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajada indaha ya apa yang sampai Allah di pertamanya ya atba'a sababa hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajada indaha qauman taqrubu fi ainin hamiatin wa wajada indaha qauman qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Di sini kata Allah qulna ya dzal qarnain, kami katakan kepada engkau wahai Dzulqarnain. Seakan-akan Allah berbicara dengan dia, seakan-akan Allah kasih wahyu kepada dia ya. Situ Allah berfirman apa? Qulna ya dzal qarnain, qulna ya dzal qarnain. Tatkala Allah mengatakan kami katakan ya Dzulqarnain, ya, seakan-akan Allah berbicara dengan Dzulqarnain, seakan-akan dia seorang nabi. Apa yang benar? Mana yang benar? Dzulqarnain dan Tubba ini nabi atau bukan? Kita bilang kita tidak tahu, Allah alam bisawab, karena Nabi sendiri dalam hadis Nabi berkata la adri ya Tubba nabiyan amla wala adri Dzulqarnain nabiyan amla. Nabi mengatakan aku tidak tahu Tubba ini nabi atau bukan, dan aku tidak tahu Dzulqarnain nabi atau bukan. Kalau Nabi saja tidak tahu, bagaimana kita mau tahu? Intinya ini diantara orang-orang soleh yang diperselisihkan mereka nabi atau bukan. Wallahu alam bisawab. Baik. Kalau sudah, tolong dihapus. Sudah difoto belum? Tunggu dulu sebentar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang silsilah para nabi berdasarkan at-tartib az-zamani, yaitu urutan para nabi ya, silsilah para nabi berdasarkan zaman. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu nabi yang pertama adalah nabi siapa? Adam alaihissalam. Setelah Adam alaihissalam ya, ada khilaf berapa dia hidup, berapa lama dia sembuh, ada 1000 tahun, ada yang mengatakan yang lainnya ya. Setelah Adam kemudian dari apa? Syith ya. Ya, Adam. Setelah Syith kemudian Idris alaihissalam ya. Idris ini ada khilaf apakah dia setelah Nabi Nuh atau sebelum Nabi Nuh. Kemudian setelah Idris baru apa? Nuh alaihissalam. Tentu di sini ada syu'ub ya, ada kabilah-kabilah. Sini ada kabilah-kabilah sebelum Taufan, atau di sini ya banyak kabilah-kabilah sebelum banjir Taufan atau banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nuh alaihissalam beliau memiliki 4 anak ya. Empat anak tersebut adalah
Ham, kemudian Sam, kemudian Yafith, kemudian Yam. Yam ini yang menurut Ahlul Kitab disebut dengan Kan'an. Yam, Ham, Sam, Yafith dan Yam, ya. Adapun Yam, maka dia meninggal kan? Kafir kan? Kafir. Tenggelam dalam apa? Tenggelam dalam banjir yang menimpa kaum Nabi Nuh, yang Allah abadikan kisah pembicaraan antara Nabi Nuh dengan putranya Kan'an yang tenggelam dalam surat Hud, ya. Waktu akan tenggelam, Nabi Nuh berkata, "Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai putraku, naiklah di atas perahu bersama kami, kapal kami, jangan kau termasuk orang kafir. Tapi putranya ini ngeyel, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kata dia, saya akan ya berusaha terus sampai menuju gunung yang tinggi yang bisa menyelamatkan aku dari lautan, ya. Tatkala Nabi Nuh sedang mendakwahinya, fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka tiba-tiba ada ombak besar, akhirnya dia pun tenggelam. Ham. Jadi sebelum terjadi banjir, banyak manusia di sini, banyak kabilah-kabilah, banyak, ya. Kemudian terjadi banjir, ada yang mengatakan ini tersebut meliputi seluruh manusia yang ada, maka semua meninggal dunia. Semua meninggal dunia. Yang tersisa cuma pengikut Nabi Nuh. Pengikut Nabi Nuh jumlahnya menurut pendapat yang terbanyak di kalangan para ulama, yang di atas kapal bersama Nabi Nuh alaihissalam cuma 80 orang. Berapa orang? 80 orang. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun, ya. Berarti kalau yang beriman kepada Nabi Nuh cuma 80 orang, berarti sekitar 10 tahun cuma satu orang dapat hidayah. Jadi ceramah 10 tahun, siang malam cuma satu orang dapat apa? Hidayah. Berapa tahun ceramah? 10 tahun kedua baru dapat satu kalau kita rata-ratakan, ya. Tetapi dari 80 orang tersebut yang kemudian memiliki keturunan cuma anak-anaknya Nabi Nuh alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunan Nabi Nuh itulah yang tersisa. Siapa anak Nabi Nuh yang tersisa, yang seluruh manusia merupakan keturunan mereka? Inilah 3 orang, Yafith, Sam dan Ham, ya. Adapun Ham, ya, menurut pendapat sebagian ulama, maka anak-anaknya yaitu dari suku apa? Dari misalnya Ham ini Sudan, kemudian Al-Hunud, Al-Hind, kemudian As-Sind, ya, dan yang lainnya, ya. Kemudian adapun Yafith ini kata mereka misalnya At-Turk, kemudian As-Sin, kemudian di antaranya Ya'juj Ma'juj. Di antaranya ada yang mengatakan Akbat, ya, dan lain-lain. Di sini Al-Akbat, di sini Al-Qib. Ini sekedar ijtihad para ulama. Kata mereka suku-suku ini berasal dari Yafith. Adapun suku-suku ini berasal dari Ham. Adapun Sam disebut dengan Abul Arab. Abul Arab yaitu nenek moyangnya orang Arab. Baik. Dari Sam kemudian dia punya keturunan namanya Hud alaihissalam. Hud, Nabi Hud alaihissalam, ya. Ada mana Hud namanya Hud bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh. Ada khilaf dengan para ulama, tapi Hud adalah keturunan Sam bin Nuh alaihissalam. Hud, Allah utus di mana Hud? Lokasi diutus Allah di mana? Di antara Hadramaut dan Oman. Antara apa namanya? Hadramaut, ya, dan Oman, ya. Ya, tepatnya di Al-Ahqaf, ya. Wadhkur akha Adin id anzara qaumahu bil Ahqaf. Al-Ahqaf. Kemudian Hud, setelahnya Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam ini diutus di Jaziratul Arab. Lokasinya sekarang, dulu namanya Madain Saleh, lokasinya adalah di kota Al-Ula. Kota Al-Ula.
Yang ini kira-kira ya kurang lebih 300 km sebelah utara kota Madinah. Utara Madinah. Dan dia sekarang di kerajaan Arab Saudi masuk dalam provinsi kota Madinah, ya. Nabi Saleh alaihissalam. Setelah Nabi Saleh, ya, kemudian ada namanya Nabi Syuaib, ya. Syuaib yang Allah kirim ke kota Madian. Allah alam di mana kota tersebut, yaitu di Ashabu Madian, ya. Nah, hadirin hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, para misi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 3 nabi ini adalah disebut dengan Arab. Jadi golongan apa? Arab. Dari Arab. Ya. Para Allah mengatakan bahwasanya Hud dan Saleh, ya, Hud dan Saleh termasuk al-Arab al-Baidah. Itu Arab yang sudah punah. Tidak diketahui lagi, bisa ditelusuri bagaimana nenek moyang mereka, ya, tapi intinya tidak bisa ditelusuri, tapi disebut dengan al-Arab al-Baidah, ya. Kemudian setelah Nabi Syuaib alaihissalam, kemudian ke Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihissalam ini bukan Arab, ya. Bukan Arab. Dan beliau diutus di kota Babil, ya. Kota Babil. Babil, ya, itu Irak, di Irak. Di Irak. Yang di kota Babil tersebut Ibrahim, ya, alaihissalam, ya, bertemu dengan Raja Namrud, kemudian mendakwahi Raja Namrud. Akhirnya dia diusir oleh kaumnya, bahkan dibakar oleh kaumnya, akhirnya selamat, ya. Kemudian Ibrahim setelah dari Babil, kemudian dia pergi ke negeri Syam. Pergilah ke negeri Syam, maka Ibrahim alaihissalam menikah dengan namanya Sarah. Sarah di Syam. Kemudian sebagaimana kisah yang masyhur, akhirnya Ibrahim sama Sarah melewati Mesir. Kemudian melewati Mesir, tatkala sampai di Mesir ternyata Sarah ingin dirayu oleh seorang raja, akhirnya Allah melindungi Sarah. Akhirnya Sarah, ya, dilepaskan dari gangguan sang raja. Sang raja ingin mengganggu Sarah, menggauli Sarah, ternyata tidak berhasil, Allah melindungi Sarah. Akhirnya raja tersebut menghadiahkan kepada Sarah Hajar. Kata Nabi SAW, fa akhdamaha Hajar. Maka raja tersebut memberikan hadiah kepada Sarah pembantu yang namanya siapa? Hajar. Jadi Hajar ini orang apa? Orang Mesir. Hajar ini orang apa? Orang Mesir. Orang Mesir. Adapun Sarah tadi orang apa? Syam, negeri Syam. Akhirnya setelah Ibrahim menikah dengan Sarah dalam waktu yang lama, ternyata tidak punya anak puluhan tahun. Akhirnya Sarah kasihan sama Ibrahim. Sarah menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar. Menikahi Hajar. Dengan menikahi Hajar, maka Nabi Ibrahim punya anak, siapa namanya? Ismail. Ismail. Kemudian setelah lahir Ismail, sekitar 14 tahun kemudian menurut pendapat Ibnu Katsir, yang kalau saya tidak salah ingat, setelah 14 tahun Ismail, lahirlah dari Sarah, ya, namanya Ishak. Kata Allah, fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Ya, maka padahal waktu itu sudah sangat tua. Kata makanya waktu malaikat mengabarkan kepada Sarah, kau akan punya anak, dia mengatakan, a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Apakah saya bisa melahirkan? Saya sudah sangat tua. Suami saya juga sangat tua. Inna hadza la syai'un ajib. Ini perkara yang sangat menakjubkan, tapi para malaikat mengatakan, ata'jabina min amrillah. Kau heran dengan perkara Allah? Allah mudah. Akhirnya lahirlah apa? Ishak. Taib, di sini hadirin Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ahli sejarah, Ibrahim bapaknya namanya siapa? Azar.
Azar, ada yang mengatakan atau tarikh ya. Ya namanya ya. Kemudian punya anak dari Azar ini, punya anak Ibrahim dan punya anak juga namanya Haran ya, Haran. Jadi Haran saudara dari Ibrahim. Dari Haran inilah kemudian lahir namanya Lut alaihissalam. Ya. Nabi Lut berarti sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah ponakannya siapa? Ibrahim. Itu dia ada khilaf di kalangan para ulama, tapi ini pendapat ahli sejarah. Nabi Lut alaihissalam ponakannya siapa? Ibrahim. Dan Nabi Lut diutus ke kota di daerah Yordan, kota atau daerah Syam namanya kota Sodom. Di situ di mana para penghuni kota Sodom melakukan kelainan, yang melakukan homoseksual, yang akhirnya perbuatan tersebut dijuluki dengan gelar sodomi ya. Karena nisbah kepada kota ini yang Nabi Lut diutus kepada kota Sodom. Taib. Hajar ketika melahirkan Ismail, maka Sarah cemburu kepada Hajar. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruh membawa Hajar dan Ismail pergi ke kota Mekah. Nanti di Mekah lahirlah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita lanjutkan ya. Ini halaman 1 ya. Sekarang kita lanjut halaman 2. Kita ke Ishak. Ishak tadi bapaknya siapa namanya? Ibrahim. Ishak punya anak 2. Yang pertama namanya Isu atau Ais ya. Yang kedua namanya Yakub. Dari keturunan Ais ada namanya Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang mengatakan Ayub anaknya Ais ya. Ayub alaihissalam. Dari Ayub ada anak namanya Zulkifli. Ini ada khilaf juga, tapi ada yang mengatakan Ayub punya anak namanya Zulkifli alaihissalam. Nah, adapun Yakub alaihissalam, beliau punya anak 12. Ya, Yakub menikah dengan, dalam kitab Ahlul Kitab atau dalam kitab ini disebutkan dia punya istri atau 4 wanita. Yang pertama namanya Rahil, kemudian ada Zilfa, ada Lea, ada Bilha. Ada berapa? 4. Banyak ya. Dari Rahil lahirlah ada namanya Binyamin dan Yusuf. Adapun dari sisanya ada 12 yang lain, 12 anak yang lain. Di antaranya namanya Lawi ya. Kemudian di antara namanya adalah Yahuda, dan di sisanya ada 12, ada Simon, ada siapa yang lain-lainnya. Ada berapa orang intinya? 12 orang ya. 12 orang. Nah, anak-anak dari 12 orang ini, anak keturunan 12 orang ini namanya Bani Israel. Kenapa? Karena Yakub ini namanya Israel ya.
Israel, Bani Israel. Nah, dari Bani Israel inilah seluruh nabi-nabi yang muncul setelah semuanya, maka dari Bani Israel. Dari Binyamin, ya. Dari Binyamin ada namanya Nabi Yunus alaihissalam. Yunus alaihissalam dari keturunan Binyamin. Yunus alaihissalam diutus di mana? Diutus di Ninawa. Diutus di Ninawa. Ninawa di Mosul, Irak. Ini Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian dari suku Yahuda ada Musa dan Harun. Suku Yahuda dari keturunannya, ya, ada Musa dan Harun. Yang Musa dan Harun bapaknya siapa namanya? Musa bin siapa? Imran. Musa dan Harun, ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, ya, Ishak dan Yakub, Isu yang punya anak, Ishak punya anak Yakub dan Isu, mereka semua tinggal di Palestina. Sampai akhirnya kisah yang panjang, tatkala anak-anaknya ini semua cemburu kepada Yusuf, 10 orang, mereka cemburu kepada Yusuf alaihissalam. Akhirnya Yusuf dizalimi, dimasukkan dalam sumur, dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya, sampai akhirnya dibeli oleh seorang menteri di Mesir, menteri keuangan. Akhirnya tinggal di rumah tersebut sampai Yusuf digoda oleh seorang wanita cantik, yaitu istri dari majikan yang nama Zulaikha. Menurut literatur orang-orang Israiliyat, sampai akhirnya Yusuf menjadi menteri keuangan di kemudian hari di Mesir, sampai akhirnya dia pun membawa seluruh kerabatnya pindah ke mana? Ke Mesir. Pindah ke Mesir. Dan Yusuf di mana lokasinya? Di Mesir. Yusuf di Mesir, ya. Semua pindah ke Mesir. Di zaman Yusuf alaihissalam disebut oleh sebagian ulama seperti Tahir bin Ashur bahwasanya Yusuf tinggal di suatu zaman yang dikuasai oleh suku Heksos. Sehingga penguasa dari Mesir disebut dengan Al-Malik, bukan Fir'aun. Wa qala al-Maliku, dalam Al-Quran surat Yusuf banyak wa qala al-Maliku, berkata Al-Malik, Kemudian suku Heksos tersebut yang ada di Mesir akhirnya digulingkan oleh suku Akbat. Suku Akbat yaitu sukunya Fir'aun. Maka berubahlah penguasanya, namanya apa? Fir'aun. Fir'aun itu artinya raja, ya. Raja Mesir, Fir'aun. Kemudian tatkala Fir'aun menguasai Mesir, maka Bani Israel yang tinggal di Mesir disiksa, ditindas, ya, dijadikan budak, ya, sampai akhirnya lahirlah Musa dan Harun. Ketika itu Fir'aun dikasih tahu oleh dukunnya, Fir'aun ngaku sebagai apa? Tuhan. Tapi dia punya dukun. Ini Tuhan yang enggak beres. Tuhan percaya sama dukunnya. Jadi dukunnya mengatakan akan lahir suatu anak yang akan menggulingkan singgasanamu. Ya. Tahun tersebut ditentukan tahun sekian. Maka semua anak yang lahir di tahun tersebut dibunuh. Harun lahir sebelum Musa atau setelah Musa. Harun lahir sebelum Musa. Lahir sebelum Musa, sehingga dia selamat daripada tahun pembunuhan tersebut. Yang lahir di tahun pembunuhan tersebut Musa alaihissalam. Musa alaihissalam lahir di tahun pembunuhan tersebut, tapi Allah selamatkan Nabi Musa. Ibunya mengandung dalam kondisi perutnya tidak besar. Akhirnya Musa lahir pada tahun tersebut, diletakkan dalam tabut, dalam semacam keranjang, dilempaskan di sungai Nil. Akhirnya dipelihara oleh istrinya Fir'aun di kerajaan Fir'aun, yaitu Asiyah bintu Muzahim. Nah, Musa dan Harun dari keturunan Yahuda, ya. Dan Yahuda inilah asal muasal disebut dengan nama
Yahudi. Oh, maaf, bukan dari apa, dari Lawin. Dia dari Lawin. Musa dan Harun. Taib. Kemudian setelah Musa alaihissalam dan Harun meninggal, maka tugasnya Musa dilanjutkan oleh muridnya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun yang kita sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Maka ini setelah, jadi waktu Nabi Musa bersama kaumnya masuk ke Palestina, kembali ke pergi dari Mesir pergi ke Palestina untuk kembali ke kampung mereka. Ternyata di kampung tersebut ada orang-orang besar, ya, mereka disuruh berjihad. Akhirnya orang Bani Israel tidak mau berjihad. Kata mereka, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu perang, kita nunggu di sini. Akhirnya Allah hukum mereka selama 40 tahun mereka terombang-ambing mau pergi ke Palestina enggak bisa, diombang-ambing, enggak bisa keluar dari zaman Tih tersebut, zaman tersesat mereka. Di zaman tersebut semuanya meninggal dunia termasuk Musa dan Harun, yang tersisa di antara Yusha bin Nun, Nabi Yusha bin Nun. Setelah Yusha bin Nun meninggal dunia diganti dengan Kalib bin Yofanna. Ya, Ali bin Yofanna, ya. Kemudian dari keturunan Yahuda, ya, terus berjalan nabi-nabi Bani Israel. Kemudian dari keturunan Yahuda, ya, ada namanya Nabi Daud alaihissalam. Daud alaihissalam. Saya lupa, di zaman Nabi Musa ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Khidir, ya. Di zaman Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir, Al-Khadir. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, dia sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah Kalib bin Yofanna, maka ada Nabi, ya, namanya Khizkil. Khizkil, ya. Kemudian dari Khizkil, ya, kemudian di zaman setelah Khizkil, ya, ada di zaman namanya Samuel, ya, Nabi Samuel, ya. Yang ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu mereka pun tidak mau berperang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kalian melihat kepada sekelompok Bani Israel setelah Nabi Musa, tatkala mereka berkata kepada nabi mereka, idz qalu li nabiyyin lahum, tatkala mereka berkata kepada nabi mereka, siapa nabi mereka tersebut? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan nabi tersebut adalah Nabi Samuel, ya. Kemudian mereka ingin agar nabi tersebut menunjuk kepada mereka seorang raja yang akan memimpin mereka berperang melawan orang-orang selain Bani Israel.
Maka akhirnya Nabi terus mengatakan, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sungguhnya Allah telah mengirim kepada kalian seorang yang jagoan namanya Talut. Akhirnya mereka berjalan bersama Talut dan mereka berperang. Di zaman tersebut muncullah seorang nabi namanya Nabi Daud. Nabi Daud, ya. Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud adalah keturunan Yahuda. Nabi Daud alaihissalam, wa qatala Daudu Jalut. Maka Daud kemudian membunuh Jalut dan dia masih muda tatkala itu. Akhirnya Daud menggantikan Talut. Para ulama mengatakan Daud menggantikan Talut. Akhirnya dia yang menjadi raja sekaligus nabi. Daud ini raja sekaligus nabi. Raja sekaligus nabi. Kemudian Daud alaihissalam punya anak, siapa namanya? Sulaiman. Sama, raja sekaligus nabi. Kemudian setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, di zaman Nabi Sulaiman berdirilah namanya kerajaan Israel Raya. Di zaman tersebut bangunlah Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman itu di Palestina. Ini di mana? Di Palestina. Ini semua di Palestina. Benar-benar mereka dibangunlah Haikal Sulaiman. Kita azan dulu, habis azan kita lanjutkan. Silakan azan. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi. Nah, setelah di puncak-puncak kejayaan Bani Israel adalah di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka terpecahlah menjadi dua kerajaan besar, kerajaan Israel Raya sama kerajaan Yahuda. Dua kerajaan besar, mereka bertikai di antara mereka. Kemudian di tengah-tengah tersebut ada namanya Nabi Ilyas, ya. Kemudian Ilyasa. Setelah itu mereka berdakwah, kemudian sampai akhirnya tiga nabi dalam satu zaman, yaitu Nabi Zakaria, kemudian Isa, kemudian apa? Yahya. Zakaria, Isa dan Yahya ini satu zaman. Dan Isa dan Yahya, Nabi Isa dan Nabi Yahya ini, dua orang ini adalah sepupuan. Ada khilaf, namun yang benar mereka berdua sepupuan, abnaul khalah. Jadi ibunya Nabi Isa bibinya Yahya, dan ibunya Yahya bibinya Nabi Isa. Artinya ibunya Nabi Isa dan ibunya Yahya kakak beradik. Jadi Isa dan Yahya apa? Sepupuan, ya. Dan inilah nabi terakhir dari Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi terakhir Bani Israel. Nabi terakhir Bani Israel. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, maka orang-orang Bani Israel yang kita sebut sekarang sebagai Yahudi, ya, sebagai Yahudi, mereka menanti-nanti kedatangan nabi terakhir. Dan mereka menyangka nabi terakhir tersebut juga dari Bani Israel, karena seluruh nabi setelah Ibrahim, setelah Ishak, semuanya nabi-nabi ini semuanya dari garis keturunan Ishak. Ya, bahkan dari garis Yakub semuanya Bani Israel. Jadi mereka meyakini nabi terakhir yang mereka nanti-nanti bakalan dari Bani Israel juga. Maka mereka pun tahu nabi tersebut akan muncul di Jazirah Arab dan tempat hijrahnya di kota Madinah. Maka orang-orang Yahudi mereka semua pergi ke Madinah nunggu nabi terakhir tersebut. Ternyata mereka salah duga, nabi terakhir tersebut ternyata bukan orang Yahudi tapi dari orang Arab. Siapa orang nabi terakhir tersebut? Ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Muhammad ini datang dari garis Ismail. Dari Ismail. Ismail tadi Arab atau bukan?
Ismail bukan Arab. Kenapa bukan Arab? Karena dia keturunan Ibrahim. Ibrahim bukan apa? Bukan Arab. Ismail bukan Arab. Tetapi Ismail waktu di Mekah, dia menikah dengan wanita dari kabilah Arab asli, itu kabilah Jurhum. Dia menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum. Nah, kabilah Jurhum dari Yaman. Nah, kabilah Jurhum dari Yaman ini, dari Yaman ini disebut dengan Al-Arab Al-Aribah. Al-Arab Al-Aribah. Istilahnya Al-Arab Al-Aribah. Maka menikahlah Ismail dengan wanita ini, maka anak-anaknya disebut dengan Al-Arab, ya. Disebut dengan Al-Arab Al-Musta'rabah. Jenis Arab ketiga. Jadi Arab ada 3 model. Yang pertama Al-Arab Al-Ba'idah, ini nomor 1. Yang kedua Al-Arab Al-Aribah 2, nomor 3 Al-Arab Al-Musta'rabah atau Al-Musta'ribah, ya. Dan dari keturunan Ismail ada seorang namanya Qusay bin Kilab, ya. Qusay bin Kilab. Inilah dari keturunannya Quraisy. Suku apa? Quraisy. Dari sini kita tahu, dan Nabi Muhammad SAW keturunan Qusay bin Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nabi Muhammad SAW namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ini ada lagi di atasnya Quraisy juga, ya. Intinya Qusay bin Kilab adalah disebut Quraisy Shaghir. Kenapa Quraisy Shaghir? Karena dia mengumpulkan keturunan Ismail yang terpecah belah. Jadi waktu Nabi Ismail tinggal di Mekah, kemudian dia meninggal dunia, harusnya yang menguasai Mekah dan Zamzam adalah Ismail, karena Zamzam milik Hajar, milik Ismail. Waktu dia meninggal, ternyata kabilah Jurhum menguasai. Kabilah mertuanya, istrinya menguasai apa? Menguasai Mekah. Akhirnya terjadi peperangan, akhirnya anak-anak Ismail terpencar-pencar. Mereka tidak menguasai Mekah sama sekali. Sampai muncullah seorang namanya Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab inilah yang dia mengumpulkan anak-anak Ismail, kemudian merebut kembali kota Mekah. Nah, seluruh keturunan Qusay bin Kilab namanya apa? Quraisy. Oleh karenanya Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya apa? Quraisy. Faham? Semuanya Quraisy. Nah, antum perhatikan dari sini kita tahu, ya. Kita tahu faedah yang bisa kita ambil, seluruh keturunan Bani Israel semuanya keturunan siapa? Nabi Yakub. Saya ulangi, Bani Israel semuanya keturunan siapa? Nabi Yakub. Makanya seluruh Yahudi keturunan Nabi Yakub. Apakah semua keturunan Nabi pasti baik? Jawabannya tidak. Di antara mereka ada yang soleh, di antara mereka ada yang nabi, di antara mereka ada yang kurang ajar seperti orang Yahudi zaman sekarang. Jadi tidak semua keturunan Nabi pasti apa? Baik. Ada yang baik, ada yang enggak baik. Dan ini diingatkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Buktinya keturunan Yakub Bani Israel ada yang kurang ajar, bahkan pembunuh para nabi. Bukan orang Yahudi di antara hobinya adalah membunuh apa? Wa qatlahumul anbiya, membunuh para nabi. Sama Nabi Ismail punya keturunan. Quraisy semuanya keturunan Nabi Ismail. Semua Quraisy keturunan Nabi Ismail. Apakah semua orang Quraisy baik? Tidak. Abu Jahal kurang ajar. Abu Lahab kurang ajar. Mereka keturunan Nabi Ismail. Jadi tidak berarti kalau saya Nabi orang soleh berarti anak-anaknya pasti soleh semua. Tidak. Itu tidak ada dalil yang mengatakan demikian. Yang ada bahwasanya Nabi SAW adalah keturunan dari wanita yang suci. Tidak ada garis keturunan Nabi yang pezina, enggak ada. Semua nenek moyang yang di atas semuanya tidak ada yang pezina, ya. Taib. Inilah kira-kira silsilah para nabi, ya. Kalau bisa dihafalkan, ya. Silakan. Ada yang bertanya, adik-adik? Nabi Indonesia ada tidak? Hah? Enggak ada. Enggak ada kan? Enggak ada. Nabi Jawa, Nabi Bugis, Nabi Nusantara enggak ada, ya. Nabi terakhir kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Arab, ya. Tapi dia diutus untuk seluruh alam semesta. Baik, demikian saja. Sampai sini kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan besok
tentang kisah Nabi pertama Nabi Adam alaihissalam. Kita Kafaratul Majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.